Hai teman-teman, selamat datang di Movie Synopsis. Dan video kali ini kita akan mengupas alur cerita film Top Gun. Bukan film Top Gun yang baru ya teman-teman, tapi film lama yang rilis pertama kali tahun 1986. Karena film barunya atau sequelnya sampai saat ini masih ditunda penayangan perdananya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Walaupun film ini film lama, film ini benar-benar masih layak untuk ditonton. Apalagi bagi teman-teman yang belum pernah menontonnya sama sekali. So, ikuti sampai selesai ya. Jangan lupa untuk komen, like, atau subscribe. Film ini diperankan oleh Tom Cruise sebagai Lieutenant Pete Maverick Michelle, Kelly McGillis sebagai Charlotte aka Charlie, Val Kilmer sebagai Iceman, Anthony Edwards sebagai Gus, Michael Ironside sebagai Jester, Tom Skerritt as Viper, ada juga Meg Ryan sebagai Carol. Cerita awal film ini dibuka senja hari dengan kesibukan awak kru di sebuah kapal induk. Para petugas yang memakai jersey dalam berbagai warna berbeda memberikan instruksi tangan yang rumit. Asap putih, kabut, dan pesawat-pesawat tempur yang take off dari kapal induk merupakan pemandangan yang sangat menarik untuk dilihat di awal adegan. Scan beralih ke Samudra Hindia. Di sebuah kapal induk USS Enterprise, petugas radar menemukan sebuah pesawat tidak dikenal. Sebuah pesawat MiG-28 yang berwarna hitam dengan bintang merah dicat di ekornya. Di udara, Maverick dan Gus serta wingman-nya Cougar yang sedang terbang berpatroli menemukan pesawat yang tidak dikenal itu. Ternyata bukan hanya satu akan tetapi dua pesawat MiG-28. Lalu mereka berusaha menginterseptnya. Dua pesawat F-14 berhadapan dengan dua pesawat MiG-28. Maverick dengan kemampuan yang hebat mengejar dan dapat mengunci salah satu MiG tersebut. Sedangkan wingman-nya Cougar malah dikejar oleh salah satu MiG. Kemudian Maverick membantu Cougar. Mencoba mengintimidasi pesawat yang mengejar Cougar, Maverick bermanuver luar biasa, terbang di atas pesawat itu dan membalikkan badan pesawat sambil mengancurkan jari tengahnya sebagai salam. Dan rekannya Gus mengambil foto dengan kamera Polaroid. Pilot MiG itu pergi dan semuanya tampak baik-baik saja, tetapi Cougar jelas terguncang. Maverick melanggar perintah Stinger untuk mendarat. Kemudian dia mencari Cougar dan membimbingnya untuk mendarat di kapal induk.
Akhirnya pesawat Kogar dapat mendarat dengan keras di menit-menit terakhir, menghindari musibah yang bisa menyebabkan tragedi. Adegan bergeser dan kita melihat Kogar sedang berbicara dengan atasannya Stinger, meletakkan rencananya di atas meja, dan memutuskan untuk berhenti menjadi pilot angkatan laut. Stinger kemudian memanggil Maverick dan Gus dan mulai memarahinya sambil menyebutkan semua kesalahan Maverick. Meski sepertinya Stinger menghukum kedua pria itu, ternyata dia mengirim mereka untuk berlatih di Top Gun selama 5 minggu. Adegan kemudian beralih ke sebuah bar. Maverick dan Gus mencoba mendekati seorang wanita di bar. Tampaknya wanita pirang yang bernama Charlotte Blackwood terkesan kepada Maverick. Maverick memberitahunya bahwa dia seorang pilot yang menarik perhatiannya. Tetapi wanita itu memberitahunya bahwa dia harus pergi karena telah mempunyai janji bertemu dengan seseorang. Maverick melihat Charlotte pergi ke kamar mandi dan memutuskan untuk mengikutinya dan masuk ke kamar mandi wanita. Dia dan Charlotte membuat beberapa lelucon seks sebelum Maverick mengatakan kepadanya bahwa dia ada di sana untuk menyelamatkannya dari membuat kesalahan besar dengan pria yang lebih tua yang adalah teman kencan Charlotte. Kemudian adegan beralih ke sebuah hanggar pesawat. Seorang guru bernama Jester memperkenalkan seorang warga sipil yang akan memberikan pengarahan kepada mereka tentang musuh mereka. Panggilannya adalah Shirley. Dia memiliki gelar PhD dalam astrofisika. Warga sipil itu ternyata Charlotte. Maverick dan Gus terkejut dan tidak dapat mempercayainya bahwa wanita yang ditemui di bar adalah Charlie. Charlie mulai mengajar Maverick memakai kaca hitamnya. "Jadi kaulah orangnya," kata Charlie sambil tersenyum pada Maverick saat kelas ditutup. Kemudian Charlie memanggil Maverick dan ingin berbicara dengannya. Kata Charlie, "Letnan, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah orang yang menyebabkan insiden MiG yang terkenal?" Dia bertanya pada Maverick dan sambil terus berjalan bersamanya. Maverick jelas masih sedikit jengkel karena ditolak. Charlie ingin sekali mendengar tentang insiden MiG. Sekarang giliran Maverick untuk menolaknya. "Kamu punya izin keamanan, kamu bisa membacanya sendiri," kata Maverick. Adegan kemudian bergeser saat Maverick dan Gus melakukan beberapa manuver pelatihan. Mereka terbang di atas padang pasir, dikejar oleh MiG yang sedang diterbangkan oleh Jester. Maverick dengan gerakan khasnya mengalahkan Jester. Sebelum mendarat, Maverick terbang sangat dekat dengan menara, menyebabkan salah satu atasannya menumpahkan kopinya di kemejanya. Kemudian adegan beralih ke ruang ganti. Gus dan Maverick sedang merayakan kemenangan latihan tempurnya dengan Jester. Iceman berdebat dengan Maverick dan mengatakan bahwa ia berbahaya. Maverick setuju, menganggapnya sebagai pujian. Jester kemudian masuk dan memberitahu Maverick dan Gus bahwa mereka dipanggil ke kantor Piper.
kantornya, Viper menegur mereka karena melanggar peraturan pada hari pertama mereka. Maverick mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Viper marah dan mengatakan kepadanya bahwa dia melanggar sejumlah aturan. Keesokan harinya, Charlotte mendekati Maverick di mejanya dan memberitahu dia bahwa manuver yang dia rencanakan agak terlalu agresif. Dan kenapa tidak memberitahu dia identitas aslinya saat di bar? Charlotte mengatakan bahwa saya tidak berkencan dengan murid saya. Tapi kemudian Charlotte meninggalkan catatan untuk Maverick. Catatan itu berisi undangan makan malam. Scan beralih ketika para pilot bermain voli pantai di luar. Gus dan Maverick melawan Iceman dan Slider. Persaingan sengit terjadi. Maverick dan Gus akhirnya menang. Tetapi ketika Iceman dan Slider menantang mereka ke permainan lain, Maverick harus pergi untuk memenuhi undangan makan malam Charlotte. Kemudian adegan bergeser ke Maverick dan Charlotte duduk di luar sebuah meja berbicara tentang ayahnya yang menghilang dalam pesawat F4 tahun 1965. Saat Maverick hendak pergi dengan sepeda motornya, Charlotte mengatakan bahwa hubungan mereka akan menjadi sesuatu yang rumit. Maverick dan Gus sedang makan di sebuah restoran, menunggu kedatangan istri dan anak Gus. Istrinya, Carol, datang dan memeluk suaminya dengan penuh semangat, sebelum bertanya kepada Maverick tentang hubungannya dengan Charlotte. Kemudian adegan bergeser lagi ketika Charlotte berusaha menghentikan Maverick yang marah. Maverick memacu motornya dengan kencang. Charlotte mengejar dengan mobilnya. Akhirnya mereka berciuman dengan penuh gairah dan mereka berbagi malam romantis bersama. Adegan kembali lagi ke sekolah Top Gun. Pesawat Maverick lepas landas untuk sesi latihan lainnya. Maverick dan Iceman terlihat keduanya bekerja sama. Ketika Iceman membutuhkan waktu terlalu lama untuk menembak, Maverick menjadi tidak sabar dan mencoba untuk berada di depannya. Dalam prosesnya, mesin mereka mati, Maverick kehilangan kendali dan pesawat mereka jatuh. Malangnya bagi Gus, kepalanya terbentur ke kanopi pesawat dan meninggal. Penjaga pantai terbang dan melihat Maverick yang memegang mayat sahabatnya. Lalu adegan beralih saat Maverick masuk ke apartemen Gus, tempat Carol dan putra Gus berada. Kemudian, dia berbicara dengan Carol. Carol memeluknya dan mereka berdua menangis. Jester menemui Viper untuk membicarakan fakta bahwa Maverick belum bisa melupakan kematian Gus. Di ruang ganti, Iceman mencoba berbicara dengan Maverick tentang Gus, mengatakan kepadanya bahwa dia menyesal atas kehilangan dia. Kemudian adegan bergeser. Charlotte tiba di sebuah restoran di mana dia menemukan Maverick duduk sendirian di bar. Maverick memberi selamat kepadanya karena mendapatkan pekerjaan di Washington. Charlotte memberitahu Maverick bahwa dia telah meninjau insiden dengan Gus dan dia tahu bahwa itu bukan salah Maverick.
Maverick tidak menginginkan bantuannya, jadi Charlotte mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Scan berlari lagi ketika Maverick pergi ke rumah Viper. Viper memberitahu Maverick kisah rahasia kematian ayahnya. Dan Viper mengatakan kepadanya bahwa dia dapat melanjutkan atau berhenti di Top Gun, itu terserah pilihannya, dan dia hanya dapat mendukungnya. Setelah kelulusan usai dan semua orang menikmati minuman di dekat kolam renang, Maverick muncul dan bergabung dengan kelasnya. Iceman mendapatkan trofi Top Gun dan Maverick mendekatinya untuk memberi selamat kepadanya. Tiba-tiba, Viper mengumumkan bahwa beberapa dari mereka harus segera pergi untuk menghadapi situasi krisis. Iceman, Maverick, dan sejumlah nama pilot lainnya dipanggil. Keesokan harinya, Maverick dan yang lainnya kembali ke kapal induk di Samudra Hindia, dan Stinger menguraikan misinya. Maverick ditugaskan untuk terbang bersama Merlin, mendukung Iceman dan Hollywood. Di udara, Iceman memimpin. Ada 5 pesawat MiG musuh, dan mereka dengan cepat menembak jatuh Hollywood. Dengan Hollywood jatuh, Stinger memerintahkan Maverick untuk terbang dan datang sebagai pendukung. Tak lama kemudian, Maverick dikelilingi oleh para musuh. Maverick memiliki kilas balik pada kematian sahabatnya Gus. Lalu kemudian dia meninggalkan Iceman yang terjebak. Saat semua orang dengan marah mendesaknya untuk membantu Iceman, akhirnya Maverick mengarahkan keberanian untuk kembali dan membantu Iceman. Dia sendirian menghancurkan 4 MiG dan menyelamatkan Iceman. Maverick dihargai atas keberaniannya. Dia dan Iceman akhirnya saling menghormati dan mengagumi satu sama lain. Maverick melemparkan tak sahabatnya Gus ke laut setelah berdamai dengan kematian sahabatnya. Top Gun menawari pekerjaan apapun yang dia inginkan, dan Maverick memilih untuk menjadi instruktur di sana. Maverick kembali lagi bertemu dengan Charlotte. Dia meletakkan tangannya di wajahnya dan akan menciumnya saat adegan ditutup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di sinopsis dan alur cerita film-film selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya. Yuk, see you, bye-bye.